Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam, Bu. Apa Gimana? kabarnya, Kak Ade? Alhamdulillah. Bu Ade gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, gimana nih Bu Ade? Ada apa nih? Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih Bu? Ibu sudah Iya, alhamdulillah nih main ke ruangan saya. terima kasih banyak nih, Bu, sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktu nih buat kita Alhamdulillah. Ya, ngobrol-ngobrol. iya kebetulan ini lagi ada waktu senggang Bu Ade, jadi apa yang bisa saya bantu nih? Mangga. Iya, begini nih, Bu, saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi nih, Bu, saat ini. Oh begitu? Wah, tumben nih Bu Ade ada permasalahan. Wah, sepertinya menarik sekali nih. Baik Iya Bu, nih, Bu. silakan apa yang bisa Ibu utarakan dan apa yang menjadi harapan Ibu nantinya dalam perbincangan kita hari ini. Iya nih, Bu. Nanti harapan saya ke depan itu, harapannya, saya akan mendapatkan ide-ide atau solusi, Bu, yang tepat tentunya dalam menghadapi permasalahan saya, Bu. Oke, berarti tadi ya Bu ya, harapannya kita nanti bisa mendapatkan, solusi maupun ide dalam pemecahan, masalah yang sedang Bu Ade hadapi ya. Oke, kalau boleh saya tahu kira-kira permasalahan yang seperti apa nih Bu, yang akan Ibu ceritakan nih kepada saya? Iya nih, Bu. Begini nih, Bu, di kelas saya, Bu, ada murid yang tidak bisa diam, Bu. Dia selalu usil, terus dia Ya. juga selalu mengganggu temannya. Dan pada akhirnya membuat suasana kelas itu menjadi gaduh, Bu, dan sampai mereka pun, berkelahi. Wah, kok bisa seperti itu ya? Wah, ternyata luar biasa sekali nih, masalah yang Bu Ade hadapi. Nah, lalu apakah Ibu, sudah mencoba mencari penyebabnya nih, Bu, nih? Iya nih, Bu. Kira-kira ya, kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Ibu tadi, bisa ada yang masih, apa namanya, mungkin kurang bisa dikendalikan ya, baik dia usil pada teman-temannya atau misalnya hiper karena dia tidak bisa diam, atau sehingga bisa membuat kegaduhan nih di dalam kelasnya? Iya. Setelah saya perhatikan nih, Bu, sepertinya murid tersebut itu, butuh perhatian yang lebih, Bu, dan mungkin Betul. juga kesadaran dirinya itu tentang nilai-nilai kebajikan masih rendah ya, masih kurang mungkin. Oke. Kalau misal, saya, apa namanya, saya gambarkan dalam kondisi idealnya nih, Bu, nih. Nah, kondisi yang sekarang Ibu hadapi di sekolah, kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira ada, berada di level berapa, Bu Ade? Kalau saya menggambarkan, skala dari 1 sampai 10, mungkin kondisi saya ini berada di level 6 ya. Wow, seperti itu ya. Oke, kalau begitu berarti tadi penyebab mereka itu adalah, salah satunya karena kurang perhatian ya, Bu, ya? Tadi ya seperti yang Ibu utarakan. Betul. Nah, kemudian juga tadi, dimungkinkan juga dari kesadaran dirinya tentang, nilai-nilai kebajikan yang memang masih kurang mungkin tadi ya, Bu, ya? Seperti itu. Nah, apakah Ibu tahu nih, kira-kira faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan mereka bisa berbuat seperti itu? Ya itu tadi, Bu, mereka itu selalu ingin diperhatikan. Betul. Mereka juga penanaman nilai kebajikannya itu untuk saling menghargai, itu saling menghormati antara satu sama lainnya itu masih masih rendah sekali, Bu.
Oh, begitu ya, Bu, ya, baik. Sekarang seberapa besar nih, Bu, harapan Ibu terhadap, murid-murid Ibu, ke depannya nanti? Saya berharap nanti semua murid, saya itu memiliki sikap, saling menghargai, sikap saling menghormati, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif mungkin, Bu, seperti itu. Oke, betul sekali ya. Harapan Bu Ade adalah bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif tadi ya, Bu, ya. Nah, sekarang Ibu, sudah mengetahui faktor-faktor penyebab masalahnya nih, Bu, nih. Kira-kira nih, Bu, nih, apa, kekuatan yang Ibu miliki, untuk Ibu bisa mengatasi masalah tadi yang Ibu utarakan? Eee, Mungkin, Bu, saya akan coba melakukan pendekatan ya, Bu, ya, Betul eee, sekali. pendekatan personal mungkin kepada murid, Iya, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan juga saya akan coba menjalin komunikasi dengan orang tua murid, di betul mana sekali. biar nanti bisa bersama-sama membimbing mereka, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin begitu, Bu. Oke, betul sekali, mulia sekali ya, Bu, ya, apa yang tadi Ibu utarakan dengan menjalin komunikasi dan kolaboratif ya, tentunya memang di situ diperlukan, apa namanya, pengaruh dari orang tua itu sendiri. Oke, berarti tadi komunikasi positif ya, Bu, ya, yang memang harus dibangun di sana. Luar biasa. Kemudian kalau boleh tahu nih, Bu, nih, langkah yang Ibu ambil. Apakah sudah sangat itu sudah sangat bagus sekali dan memang menurut Ibu kira-kira apa nanti yang akan Ibu dapatkan dari, tadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Eee, Mungkin nanti harapannya semoga mereka itu punya kesadaran intrinsik ya, Bu, ya. Jadi Iya, muncul dari dirinya betul sendiri, sehingga sekali. mereka nanti tidak akan lagi usil, tidak akan lagi mengganggu temannya, dan, tidak akan bikin kegaduhan di kelas. Selain itu juga mereka biar, bisa menghargai dan menghormati teman mungkin, Bu. Oke, kalau bisa saya tangkap berarti memang intinya adalah ingin membangun kesadaran intrinsiknya terlebih dahulu ya, Bu, ya. Oke, itu sangat luar biasa ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menerapkannya dengan maksimal sehingga bisa menumbuhkan tadi kesadaran intrinsik pada, siswa-siswi Ibu. Nah, kira-kira nih, Bu, kapan Ibu akan memulai langkah-langkah yang akan Ibu ambil ini untuk tadi melakukan, pendekatan secara personal maupun, berkolaborasi dengan orang tua yang seperti yang tadi Ibu utarakan? Untuk ininya mungkin secepatnya ya, secepatnya dalam waktu yang senggang, di setiap ada kesempatan itu, saya akan coba untuk, menanamkan kebajikan tersebut, menghargai dan menghormati, entah itu di jam mengajar, entah itu di jam istirahat, di mana ada waktu senggang, saya akan coba terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, untuk Oke, iya, betul. kalau untuk, komunikasi dengan orang tua, saya akan coba lakukan juga ini, Bu. Mungkin melalui grup WhatsApp ya, Bu, ya. Betul. Kebetulan ada grup WhatsApp dan juga kalau memang itu belum, maksimal, saya akan coba memanggil orang tua tersebut untuk berdiskusi, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik. Begitu, Oke, Bu. luar biasa sekali ya, usaha yang akan Bu Ade lakukan ini dan, berarti memang, tadi akan
intinya adalah akan melihat, situasi juga mungkin ya, Bu, ya. Karena Iya. memang di sini Ibu sangat terlihat sekali pintar nih dalam memanfaatkan situasi tadi. Baik itu dengan memanfaatkan media yang sekarang memang, sebetulnya dimudahkan ya dengan adanya grup WhatsApp, kemudian tadi apabila kata Ibu, masih kurang maksimal bisa dengan, kita, langsung, menghadirkan orang tua untuk dilakukan, percakapan mungkin, perbincangan seperti ini ya, seperti itu. Baik Bu, kalau boleh tahu nih, apakah komitmen Ibu terhadap, rencana permasalahan yang akan Ibu hadapi nanti? Tentu saja nanti saya akan, coba melakukan secara terus-menerus ya, Bu, ya, secara Iya. konsisten sampai, mereka itu berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Saya ikut mendoakan ya, Bu, ya. Semoga Amin. harapan Ibu bisa tercapai nih, dengan tadi usaha ikhtiar ya, ikhtiar yang akan Ibu lakukan. Nah, baik Bu, kalau boleh nih masih ada pertanyaan yang saya akan ajukan. Kira-kira siapa saja nih, Bu, nih yang nantinya akan, membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tadi? Dalam menjalankan komitmen saya nanti tentunya saya juga tidak akan sendiri, banyak, pihak yang terlibat di sini. Ada orang tua murid, nanti saya akan Betul. berkolaborasi dengan mereka, dengan kepala sekolah pun saya akan coba, izin mungkin ya, dengan rekan sejawat, biar sama-sama gitu Bu membimbing, murid-murid, di sekolah tentunya untuk memiliki sikap, dan nilai-nilai kebajikan yang tadi, Oke, menghargai dan betul. menghormati. Setiap ungkapan Bu Ade itu memang sangat luar biasa sekali. Berarti intinya adalah kita mungkin nanti akan berkolaborasi ya Bu ya, dengan, semua pihak mungkin gitu ya Bu ya? Betul. Ya, dan kalau boleh saya tahu kira-kira bagaimana ya tindak lanjut Ibu, nanti ke depannya? Seperti tadi mungkin saya akan terus berkolaborasi ya Bu, dengan semua komunitas sekolah, termasuk orang Betul. tua murid tadi, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, serta kondusif, sehingga bisa membangun, kesadaran intrinsik mungkin Bu. Oke, berarti, bagus sekali ya, intinya adalah tadi ingin membangun kesadaran intrinsik. Oke Bu Ade, baik ke depannya Ibu nanti akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan, tentunya melalui kolaborasi tadi, baik itu dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, maupun dengan pihak orang tuanya itu sendiri dalam membangun, kesadaran intrinsik dari siswa. Nah, semoga ke depannya murid-murid, yang Ibu harapkan itu memang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu, ya. Seperti itu mungkin ya, Bu, ya, harapan Iya, kita. betul sekali Bu. Oke. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, Bu, bagaimana nih perasaan Bu Ade setelah Bu Ade berani bercerita mengungkapkan segala gundah gulana yang selama ini mungkin sedang Bu Ade hadapi kepada saya nih. Gimana nih Bu Ade perasaannya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sih ya Bu ya, eee, sudah bercerita banyak nih ke Ibu, dan insyaallah saya bisa menghadapi hari ini ya Bu ya, Amin. murid-murid menjadi pribadi yang lebih baik Bu. Oke, amin. Tetap semangat ya Bu Ade ya dalam mendidik murid-muridnya. Mudah-mudahan kita bisa mencetak generasi-generasi yang luar biasa, terutama dari segi ya tadi kemandirian yang intrinsiknya, kompetensi intrinsiknya. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang tadi
Bu Ade utarakan dan harapan-harapan yang Bu Ade inginkan bisa terlaksana khususnya dalam aksi nyata nanti di lapangan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Dan Iya. saya sangat berharap dan saya sangat menunggu nih momen berikutnya untuk Bu Ade bercerita lagi bagaimana nanti hasil dari aksi nyata yang sudah Ibu lakukan tentang ya masalah yang tadi Ibu Ade utarakan. Itu mungkin Bu Iya. Ade. Semangat, semangat Semangat. Bu Ade. Iya. Ya, bagus ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya gambarkan dalam kondisi idealnya nih Bu nih. Nah, kondisi yang sekarang Ibu hadapi di sekolah, kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa Bu Ade? Kalau saya menggambarkan, skala dari 1 sampai 10, mungkin kondisi saya ini berada di level 6 ya. Wow, seperti itu ya. Oke, kalau begitu berarti tadi penyebab mereka itu adalah, salah satunya karena kurang perhatian ya, Bu, ya? Tadi ya seperti yang Ibu utarakan. Mmm. Nah, kemudian juga tadi, dimungkinkan juga dari kesadaran dirinya tentang, nilai-nilai kebajikan yang memang masih kurang mungkin tadi ya, Bu, ya? Seperti itu. Nah, apakah Ibu tahu nih, kira-kira faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan mereka bisa berbuat seperti itu? Ya itu tadi Bu, mereka itu selalu ingin diperhatikan. Betul. Mereka juga penanaman nilai kebajikannya itu untuk saling menghargai, itu saling menghormati antara satu sama lainnya itu masih rendah sekali, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Baik. Sekarang seberapa besar nih, Bu, harapan Ibu terhadap, murid-murid Ibu, ke depannya nanti? Saya berharap nanti semua murid, saya itu memiliki sikap, saling menghargai, sikap saling menghormati, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif mungkin, Bu, seperti itu. Oke, betul sekali ya. Harapan Bu Ade adalah bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif tadi ya, Bu, ya. Nah, sekarang Ibu, sudah mengetahui faktor-faktor penyebab masalahnya nih, Bu, nih. Kira-kira nih, Bu, nih, apa, kekuatan yang Ibu miliki, untuk Ibu bisa mengatasi masalah tadi yang Ibu utarakan? Eee, Mungkin Bu, saya akan coba melakukan pendekatan ya, Bu, ya. Betul Eee, sekali. Pendekatan personal mungkin kepada murid, Iya, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan juga saya akan coba menjalin komunikasi dengan orang tua murid, di betul mana sekali. biar nanti bisa bersama-sama membimbing mereka supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin begitu, Bu. Oke, betul sekali, mulia sekali ya, Bu, ya. Apa yang tadi Ibu utarakan dengan menjalin komunikasi dan kolaboratif ya, tentunya memang di situ diperlukan, apa namanya, pengaruh dari orang tua itu sendiri. Oke, berarti tadi komunikasi positif ya, Bu, ya, yang memang harus dibangun di sana. Luar biasa. Kemudian kalau boleh tahu nih, Bu, nih, langkah yang Ibu ambil apakah sudah sangat itu sudah sangat bagus sekali dan memang menurut Ibu kira-kira apa nanti yang akan Ibu dapatkan dari, tadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Eee, Mungkin nanti harapannya semoga mereka itu punya kesadaran intrinsik ya, Bu, ya. Jadi Iya, muncul dari dirinya biasa, sendiri, sehingga betul. mereka nanti tidak akan lagi usil, tidak akan lagi mengganggu temannya, dan, tidak akan bikin kegaduhan di kelas. Selain itu juga mereka biar
bisa menghargai dan menghormati teman mungkin, Bu. Oke, kalau bisa saya tangkap berarti memang intinya adalah ingin membangun kesadaran intrinsiknya Betul, terlebih dahulu ya, Bu, ya. iya. Oke, itu sangat luar biasa ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menerapkannya dengan maksimal sehingga bisa menumbuhkan tadi kesadaran intrinsik pada, siswa-siswi Ibu. Nah, kira-kira nih, Bu, kapan Ibu akan memulai langkah-langkah yang akan Ibu ambil ini untuk tadi melakukan, pendekatan secara personal maupun, berkolaborasi dengan orang tua yang seperti yang tadi Ibu utarakan? Untuk ininya mungkin secepatnya ya, secepatnya dalam waktu yang senggang, di setiap ada kesempatan itu, saya akan coba untuk, menanamkan kebajikan tersebut, menghargai dan menghormati, entah itu di jam mengajar, entah itu di jam istirahat, di mana ada waktu senggang, saya akan coba terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, untuk Oke, iya, betul, kalau untuk, komunikasi dengan orang tua, saya akan coba lakukan juga ini, Bu. Mungkin melalui grup WhatsApp ya, Bu, ya. betul. Kebetulan ada grup WhatsApp dan juga kalau memang itu belum, maksimal, saya akan coba memanggil orang tua tersebut untuk berdiskusi, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik. Begitu, Oke, Bu. luar biasa sekali ya, usaha yang akan Bu Ade lakukan ini dan, berarti memang, tadi akan intinya adalah akan melihat, situasi juga mungkin ya, Bu, ya? Karena Iya. memang di sini Ibu sangat terlihat sekali pintar nih dalam memanfaatkan situasi tadi, baik itu dengan memanfaatkan media yang sekarang memang, sebetulnya dimudahkan ya dengan adanya grup WhatsApp, kemudian tadi apabila kata Ibu, masih kurang maksimal bisa dengan, kita, langsung, menghadirkan orang tua untuk dilakukan, percakapan mungkin, perbincangan seperti ini ya, seperti itu. Baik Bu, kalau boleh tahu nih, apakah komitmen Ibu terhadap, rencana permasalahan yang akan Ibu hadapi nanti? Tentu saja nanti saya akan, coba melakukan secara terus-menerus ya, Bu, ya, secara Ya. konsisten sampai, mereka itu berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Saya ikut mendoakan ya, Bu, ya. Semoga Amin. harapan Ibu bisa tercapai nih, dengan tadi usaha ikhtiar ya, ikhtiar yang akan yang akan Ibu lakukan. Nah, baik Bu, kalau boleh nih masih ada pertanyaan yang saya akan ajukan. Kira-kira siapa saja nih, Bu, nih yang nantinya akan, membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tadi? Dalam menjalankan komitmen saya nanti tentunya saya juga tidak akan sendiri, banyak, pihak yang terlibat di sini. Ada orang tua murid, nanti saya akan Betul. berkolaborasi dengan mereka, dengan kepala sekolah pun saya akan coba, izin mungkin ya, dengan rekan sejawat, biar sama-sama gitu Bu membimbing, murid-murid, di sekolah tentunya untuk memiliki sikap, dan nilai-nilai kebajikan yang tadi, Oke, menghargai dan betul. menghormati. Setiap ungkapan Bu Ade itu memang sangat luar biasa sekali. Berarti intinya adalah kita mungkin nanti akan berkolaborasi ya Bu ya, dengan, semua pihak mungkin gitu ya Bu ya? Betul. Ya, dan kalau boleh saya tahu kira-kira bagaimana ya tindak lanjut Ibu, nanti ke depannya? Seperti tadi mungkin saya akan terus berkolaborasi ya Bu, dengan semua komunitas sekolah, termasuk orang Betul. tua murid tadi, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, serta kondusif, sehingga bisa membangun, kesadaran intrinsik mungkin Bu.
Oke, berarti, bagus sekali ya, intinya adalah tadi ingin membangun kesadaran intrinsik. Oke Bu Ade, baik ke depannya Ibu nanti akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan, tentunya melalui kolaborasi tadi, baik itu dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, maupun dengan pihak orang tuanya itu sendiri dalam membangun, kesadaran intrinsik dari siswa. Nah, semoga ke depannya murid-murid, yang Ibu harapkan itu memang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu, ya. Seperti itu mungkin ya, Bu, ya, harapan Iya, kita? betul sekali, Bu. Oke. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, Bu, bagaimana nih perasaan Bu Ade setelah Bu Ade berani bercerita mengungkapkan segala gundah gulana yang selama ini mungkin sedang Bu Ade hadapi kepada saya nih. Gimana nih Bu Ade perasaannya? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sih ya, Bu, ya, sudah bercerita banyak nih ke Ibu, insya Allah saya bisa menghadapi hari ini ya, Bu, ya, Amin. murid-murid menjadi pribadi yang lebih baik, Bu. Oke, amin. Tetap semangat ya Bu Ade ya dalam mendidik murid-muridnya. Mudah-mudahan kita bisa mencetak generasi-generasi yang luar biasa, terutama dari segi ya tadi kemandirian yang intrinsiknya, kompetensi intrinsiknya. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang tadi Bu Ade utarakan dan harapan-harapan yang Bu Ade inginkan bisa terlaksana khususnya dalam aksi nyata nanti di lapangan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Dan Ya, saya sangat berharap dan saya sangat menunggu nih momen berikutnya untuk Bu Ade bercerita lagi bagaimana nanti hasil dari aksi nyata yang sudah Ibu lakukan tentang ya masalah yang tadi Bu Ade utarakan. Itu mungkin Bu ya. Ade. Semangat, semangat Semangat. Bu Ade. Iya, Siap, Ibu, siap. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, atas waktunya. iya sama-sama. Sama-sama Bu Ade. Saya tunggu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam, Bu Yuti. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Bu Yuti kabarnya? Alhamdulillah, mohon maaf nih, saya mengganggu sedikit waktunya nih menemui Bu Ade. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ada apa nih, Bu? Ada yang ingin disampaikan? Ya, biasalah Bu, apa namanya, sejauh ini pasti ada saja kendala yang ingin saya sampaikan, Bu. Ya, baik. Eh, jadi keinginan Ibu apa ya? Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Begini Bu ya, saya ingin, menyampaikan beberapa hal nih yang saya alami sekarang, di mana, masalah yang sedang saya hadapi yaitu berkaitan dengan kondisi rekan guru di sekolah saya nih, Bu. Ternyata setelah saya amati, di sekolah saya itu banyak rekan yang cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Misalnya seperti metode-metode konvensional dulu tuh yang lama-lama, sehingga terkadang saya melihat, banyak siswa yang merasa bosan dalam, proses pembelajaran. Nah, sedangkan saya besar harapan saya ingin, menciptakan pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu, biar, bisa sesuai dengan kondisi siswa saya saat ini. Kan Ibu juga tahu ya Bu, zaman sekarang anak-anak itu
sangat rentan dengan gadget. Jadi saya ingin sekali, menerapkan pembelajaran yang, apa namanya, sesuai dengan zamannya lah Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu, baik. Berarti Ibu ingin, menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, yang sesuai Iya dengan zamannya sekarang ya Bu ya, iya, yang bisa betul sekali. melayani semua peserta didik mungkin ya Bu ya, begitu? Iya, betul sekali Bu Epi. Saya sangat berharap seperti itu. Iya, baik. Kira nanti, setelah kita berbincang nih Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya? Tentunya besar harapan saya itu adalah, ingin mengetahui, cara-cara yang efektif mungkin ya, Bu, ya, dalam, penyampaian, bahan materi yang baik dan benar, khususnya yang menarik bagi peserta didik saya, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Berarti ingin, apa, penyampaian perubahan materi yang baik mungkin ya, Bu, ya? Untuk anak didik Iya, baik dan efektif betul sekali, Bu, dan dan juga menarik ya efektif. bagi saya. Iya, Iya, betul. betul sekali. Yang seperti apa ya, Bu, ya, yang Ibu inginkan perubahan materi yang Ibu inginkan? Misalnya, perubahan dalam penerapan strateginya, Bu, bisa dari metodenya mungkin, atau bisa dari model yang kita terapkan, atau juga dari media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Kan sekarang itu kita sangat rentan ya dengan dunia digital. Nah, mungkin saja bisa kita menerapkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran, walaupun sebetulnya minimalnya dengan PowerPoint juga saya rasa itu sudah lumayanlah bisa menarik perhatian siswa, itu mungkin, Bu. Hmm. Intinya, Ibu ingin menerapkan media yang lebih bervariatif mungkin ya, Bu, ya? Nah, Ya, eee, betul sekali, Bu. iya, jika ada dalam kondisi idealnya nih, Bu, ya, sekarang itu, Betul. Ibu ada di kondisi berapa ya, di level berapa kalau idealnya skala antara 1 sampai 10 nih, Bu? Kalau lihat dari skala itu sepertinya kondisi di sekolah saya masih berada di level 5 sepertinya, Bu. Karena, ya itu tadi banyak khususnya guru senior yang masih menggunakan metode yang konvensional tadi, seperti itu. Baik, jadi masih berada di level 5 ya, Bu, ya? Ke depannya itu agar, level itu bisa mencapai ke berapa, Bu? Sebetulnya tidak muluk mungkin ya, Bu, kalau untuk ke 10 memang harus luar biasa sepertinya. Saya cukup mungkin mencapai level 7 rasanya sudah, sangat baik dan sudah saya anggap cukup sebetulnya mengingat memang masih banyak guru senior yang di sekolah saya. Seperti itu, Bu Ade. Oke, berarti Ibu ingin mencoba sampai di level 7 ya, Bu, ya? Nah, Bu, untuk mencapai ke level 7 tersebut, eee, apa nih, Bu, rencana Ibu ke depannya akan berbuat apa nih, Bu? Sebetulnya sampai saat ini masih saya pikirkan ya, Bu Ade, seperti itu. Mmm. Nah, mungkin, eee, saya bisa membuat, pendampingan seperti itu mungkin ya, Mhm. sementara gambaran saya adalah bisa melakukan pendampingan, khususnya ya dengan rekan-rekan guru, bisa dengan, secara bergiliran, mungkin itu salah satu rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Apa ada cara lain, Bu, selain melakukan pendampingan? Eee
Oke, mungkin, sebelumnya saya bisa lakukan, apa namanya, konsultasi dulu mungkin ya, Bu Ade, dengan para pemangku di sekolah saya, seperti dengan kepala sekolah ataupun dengan, wakasnya, kita bisa ngobrol, kita bisa, apa, konsultasi untuk, mengadakan sebuah kegiatan seperti workshop mungkin yang intern di sekolah, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan IHT, in-house training, seperti itu. Itu jadi yang dibahas tentang pengembangan metode dan media pembelajaran yang tentunya yang sekarang sedang apa namanya lah seperti itu sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Mungkin itu Mbak De. Iya, dari cara-cara tersebut nih Bu, yang tepat, untuk guru-guru di sekolah Ibu, untuk dilakukan di sekolah-sekolah Ibu yang mana cara yang paling tepat? Kalau melihat dari apa yang tadi saya utarakan, yang pertama kan saya ingin mencoba melalui proses pendampingan Bu ya, atau mungkin mentoring atau apa ya sekarang istilahnya. Kalau yang kedua kan itu apa namanya mengadakan kegiatan IHT atau in-house training ya, workshop di sekolah, sepertinya yang di efek dan tepat dilaksanakan mungkin cara yang pertama ya Bu, yaitu melakukan pendampingan. Saya rasa itu akan lebih mudah gitu ketimbang kedua karena memang kalau mengadakan IHT mau tidak mau memang banyak unsur yang harus dilibatkan seperti ya, muluk ya Bu ya, ada dana yang harus dikeluarkan baik dari segi kita apa namanya menyediakan tempat, kemudian medianya, atau juga mungkin untuk mencari narasumber seperti itu sehingga membutuhkan waktu lama saya pikir seperti itu. Jadi yang efektif mungkin cara yang pertama dengan melakukan pendampingan tadi secara itu mungkin Bu Ade. Iya, berarti cara yang, tepat mungkin untuk sekolah Ibu gunakan itu cara pendampingan ya, Bu, ya? Bet Bu Ade itu yang halo? saya anggap lebih cepat. Iya ada Bu Ade. Iya, Ibu akan menerapkannya? Kalau untuk pendampingan secepatnya mungkin ya besok atau lusa juga insya Allah saya akan coba mulai realisasikan gitu dalam melakukan pendampingan khususnya dengan rekan sejawat dulu mungkin dari yang dekat terlebih dahulu mungkin itu Bu Ade. Iya. Nanti apakah, ada, Bu, yang membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Dalam merealisasikannya tentunya saya tidak bisa melakukan sendiri ya. Jadi otomatis saya akan meminta bantuan juga mungkin dengan rekan atau mungkin khususnya bagi rekan-rekan yang sudah punya pengalaman yang lebih juga atau mungkin sudah lah di bidang media pembelajaran seperti kalau di sekolah saya itu ada Pak Iman, kemudian ada Bu Ayu, itu adalah guru yang memang sudah mahir dalam bidang IT. Mungkin itu Bu rencana yang saya akan libatkan seperti itu. Baik, Bu. Berarti nanti Ibu akan coba berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu, ya? Untuk Iya, melakukan betul kegiatan sekali, Mbak Ade. tersebut. Iya. Baik, Ibu, kita ini sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Eee, saya tidak sabar nih ingin mendengar cerita Ibu ke depannya. Namun, bisa Ibu simpulkan apa yang Ibu dapat nih dari perbincangan kita? Oke, harapan saya adalah apa yang nanti akan saya lakukan
tentunya bisa berhasil dengan maksimal ya Bu Ade ya. Iya. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Amin ya Allah. Nah, dari apa namanya, dari hasil perbincangan ini tentunya saya mendapatkan gambaran mungkin ya, gambaran tentang bagaimana untuk saya nanti dalam membantu rekan-rekan dalam melakukan perubahan khususnya dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi, di mana bisa terjadi dengan tadi kita berusaha untuk memaksimalkan strategi yang kita terapkan dalam proses pembelajaran yang meliputi penerapan metode mungkin, kemudian model pembelajarannya juga dengan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Nah, dari hasil yang tadi di perbincangan kita tentunya dengan melakukan kegiatan pendampingan bersama rekan sejawat. Itu mungkin Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu? Amin ya Allah, terima kasih. Perasaan saya sekarang tenang, lega Bu Aye karena memang apa ya, ketika kita sudah mengeluarkan bukan unek-unek sebetulnya ya, Iya. kegundahan di hati ini mau sharing ke siapa untuk menentukan suatu permasalahan, pemecahan dalam masalah saya gitu. Dan ternyata alhamdulillah ada jalannya. Jadi dengan melalui perbincangan ini saya merasa tersadarkan, kemudian ya itu tadi sudah mulai tergambar nih mudah-mudahan apa yang tadi saya ungkapkan juga di sini tentunya dari masukan yang Bu Ade tegaskan bisa segera saya realisasikan dalam aksi nyata. Seperti itu mungkin Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali nih atas bantuannya. Baik, Mudah-mudahan baik. Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mendengarkan cerita-cerita Iya. saya Tidak berikutnya. tidak Bu, baik sekali, hebat ya, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saya tunggu Iya, bagaimana aksi nyatanya Ibu nih dengan rekan-rekan di sekolah tentang siap. permasalahan yang Ibu sekarang ampu, begitu. Terima kasih Siap, banyak Bu ya Bu Ade. ya. Iya, Iya, terima kasih juga Bu Ade atas waktunya. Mohon maaf sudah iya. mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.